Ada yang tahu strategi dasar pembinaan tata usaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Irma Juwita dengan NIM 203210034. Saya dari kelas 5B Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan hasil review buku yang saya lakukan dengan judul buku Etika Profesi karangan dari Dr. Ajat Rukajat MMPD. Lebih fokusnya, saya akan membahas di bagian bab 4 dengan judul Strategi Dasar Pembinaan Tata Usaha. Jadi, mari kita mulai. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. A. Pengertian strategi dasar-dasar pembinaan tata usaha. 1. Pengertian dari strategi. Strategi secara umum telah banyak dipergunakan, masih perlu diperjelas pengertiannya. Dalam membahas strategi dari sudut etimologi atau asal kata, berarti penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara, taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ia merupakan sebuah rancangan permanen untuk sebuah kegiatan. Biasanya termasuk formulasi tujuan dalam kumpulan rencana kegiatan. Hal ini mengkoordinasikan adanya upaya untuk memperkuat daya saing pekerja kantor dalam mengelola organisasi dan mencegah pengaruh luar yang negatif pada kegiatan organisasi. Terdapat 4 strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia, tenaga kependidikan. Perencanaan melihat masa depan dalam memaksimalkan kinerja yang akan datang dan bukan menganalisis kinerja masa lalu. Perencanaan kinerja merupakan proses di mana pekerja dan manajer bekerja sama merancang apa yang harus dilakukan pekerja dalam 1 tahun mendatang, mendefinisikan bagaimana kinerja harus diukur, mengidentifikasi dan merencanakan, mengatasi hambatan, dan mendapatkan saling pengertian tentang pekerjaan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperuntukkan untuk setiap anggota organisasi. Organisasi juga dapat dikatakan sebuah susunan hierarki yang secara jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab. Dan yang ketiga itu ada pembinaan. Yang dimaksud dengan pembinaan merupakan proses pengawasan dan pemantauan kinerja bawahan sesuai dengan tugas masing-masing. Fase pembinaan tenaga kependidikan dibimbing dan dikembangkan serta didorong atau mengarahkan upaya mereka melalui dukungan, umpan balik, dan penghargaan. Kesepakatan rancangan kerja antara pihak pemimpin dan bawahan merupakan implementasi dari perencanaan dalam bentuk kegiatan nyata. Selama proses pelaksanaan, seorang manajer mempunyai tugas penting untuk menggerakkan para anggotanya. Pembinaan merupakan upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis yang sehat agar pelaksanaan kinerja lebih efektif dan efisien. Ada beberapa kegiatan pada fungsi pembinaan, yaitu membimbing dan memberikan motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, memberikan tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan dan menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat itu ada evaluasi. Untuk mengetahui efektivitas dan efisien suatu rencana pengelolaan harus melakukan evaluasi. Evaluasi kinerja merupakan proses pengevaluasian pekerja pada bagian dinamis yang berkaitan dengan pekerjaan. Evaluasi kinerja menilai dan mengevaluasi kinerja program dalam
menjadi tahapan yang penting sistem kerja. Oleh karena itu, perlu diketahui definisi menilai atau evaluasi menurut pakar-pakar, diantaranya menurut Oteng Sutisna mengartikan penilaian sebagai seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program atau kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian tata usaha. Tata usaha adalah usaha yang ditata atau usaha yang diatur agar mencapai hasil sesuai tujuan. Oleh karena itu, tata usaha adalah penyelenggaraan urusan tulis-menulis atau keuangan disebut dalam sekolah. Secara lengkap, tata usaha dirumuskan sebagai segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi, yaitu berwujud dalam 6 pola perbuatan. Yang pertama tadi kan menghimpun. Yang dimaksud dengan menghimpun adalah kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua, mencatat. Yang dimaksud dengan mencatat yaitu kegiatan membutuhkan dengan berbagai peralatan tulis, keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, disimpan. Dalam perkembangan teknologi modern sekarang ini termasuk pula perekam suara sehingga dapat terdengar, misalnya pencatatan pada pita rekaman. Yang ketiga, mengelola. Yang dimaksud dengan mengelola yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna. Yang keempat, mengganda. Yang dimaksud dengan mengganda yaitu kegiatan memperbanyak dalam berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Dan yang kelima, mengirim. Yang dimaksud dengan mengirim ini kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat suatu pihak kepada pihak lainnya. Dan yang terakhir itu menyimpan. Yang dimaksud dengan menyimpan ini kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Kita lanjut yang B, prinsip-prinsip pembinaan. Sebelum membahas bagaimana cara membina profesionalisme tenaga kependidikan, ada baiknya diketahui dulu prinsip-prinsip dasarnya. Karena banyak menjadi salah pengertian atau salah konsep di masyarakat. Pembinaan tenaga kependidikan atau tata usaha merupakan bagian dari program pengembangan sekolah. Pembinaan tata usaha bukan kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi harus merupakan bagian integral dari upaya pengembangan sekolah. Sebagai konsekuensinya, pembinaan tenaga kependidikan harus sesuai dengan tujuan, target, dan tahap pengembangan sekolah. Sebagai contoh, jika dalam pembinaan tenaga kependidikan terdapat pengiriman guru atau tata usaha untuk mengikuti pelatihan, jenis dan materi pelatihan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan upaya pengembangan sekolah. Misalnya, dalam program pengembangan sekolah, ditargetkan selama 2 tahun, daya serap mata pelajaran matematika mencapai 80%. Berdasarkan target tersebut, program pembinaan tenaga kependidikan perlu diarahkan untuk melakukan analisis dan upaya untuk meningkatkan kinerja gurunya. Misalnya, melakukan pelatihan, mendorong untuk melakukan tes diagnostik sehingga diketahui kesulitan yang dialami siswa, dan kemudian dilakukan upaya untuk mengatasinya. C. Tujuan pembinaan tata usaha adalah meningkatkan mutu kinerja yang bersangkutan. Tujuan pembinaan tata usaha bukan sekedar meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang bersangkutan, tetapi yang pokok adalah meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, berhasil tidaknya pembinaan tata usaha harus diukur dari kinerja yang bersangkutan dan bukan dari tambahan pengetahuan atau keterampilan. Sebagai contoh, jika guru mengikuti program pembinaan melalui serangkaian kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, maka hasilnya harus dilihat dari peningkatan mutu kinerja belajar yang dibina dan hasil belajar siswanya.
Jika tata usaha mengikuti program pembinaan melalui pelatihan administrasi sekolah, maka hasil yang dilihat adalah apakah setelah itu administrasi sekolah menjadi tanggung jawabnya itu menjadi lebih rapi, seperti arsip atau dokumen dapat dicari dengan cepat atau tidak. Yang D, pembinaan profesionalisme tata usaha adalah program jangka panjang dan berkesinambungan. Pembinaan tata usaha memerlukan waktu lama sampai hasilnya signifikan dan menetap. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa program pengembangan tenaga kependidikan yang berjangka pendek dan tidak ditindaklanjuti dengan program pendukung akan hilang dan kinerja yang bersangkutan kembali seperti sebelum adanya program pembinaan dilakukan. Mengapa demikian? Karena pembinaan profesionalisme tata usaha pada dasarnya lebih merupakan pengubahan sikap dan perilaku, sehingga memerlukan serangkaian program yang berkesinambungan. Sebagai contoh, program pembinaan tenaga keperpustakaan sekolah dengan mengirimkan mereka ke suatu pelatihan, maka pembinaan harus terus dilanjutkan setelah yang bersangkutan pulang kembali ke sekolah. Misalnya dengan meminta guru, staf tata usaha, dan siswa mendukung program tersebut, memberikan dukungan moral, supervisi, memberikan reward jika telah menunjukkan hasil yang positif. Dukungan semacam itu bukan semata-mata pemberian fasilitas agar program yang disusun berhasil, tetapi memberikan kepercayaan diri bahwa dia mampu melaksanakan, dan pada akhirnya membutuhkan motivasi kerja. Pelatihan bukan satu-satunya pilihan dalam pembinaan profesionalisme tata usaha saat ini. Banyak yang menafsirkan bahkan satu-satunya cara meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, termasuk tenaga kependidikan atau tata usaha, adalah melalui kependidikan atau pelatihan. Penafsiran semacam itu kurang tepat, bahkan menyesatkan. Seakan-akan ketika di sekolah atau sedang bekerja tidak perlu adanya pembinaan tenaga kependidikan. Bahkan beberapa studi juga menunjukkan bahwa program kependidikan atau pelatihan guru baru dapat meningkatkan hasil belajar siswanya. Jika ketika yang bersangkutan pulang diberi dukungan untuk menetapkan hasilnya di kelas, maka pembinaan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan terus-menerus. Materi yang terakhir, cara-cara pembinaan profesionalisme. Terdapat 5 cara pembinaan profesionalisme. Yang pertama, mengirim untuk mengikuti program pendidikan atau pelatihan. Misalnya, masih banyak guru SMA yang berlatar belakangkan pendidikan D2 atau D3, sehingga perlu didorong untuk mengikuti pendidikan S1. Yang kedua, mengikuti pertemuan profesi secara reguler. Misalnya dalam pertemuan musyawarah guru mata pelajaran, seorang guru yang baru meningkatkan suatu pelatihan dapat mendisiminusikan hasil pelatihan yang diikuti. Dan yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana untuk belajar sendiri. Bagi sekolah yang memiliki cukup anggaran, dapat bekerja sama dengan perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah, dan perpustakaan lainnya yang terdekat. Dan yang keempat, mendorong untuk mengajukan, membuat, dan melaksanakan gagasan dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah. Dan cara yang terakhir, yang kelima, melaksanakan supervisi dan memberikan reward bagi mereka yang berprestasi. Itulah penjelasan dari hasil review buku yang saya lakukan dengan judul buku Etika Profesi karangan dari Dr. Ajat Rukajat MMPDI, lebih khususnya bab 4 dengan judul Strategi Dasar Pembinaan Tata Usaha. Saya sangat terkesan dengan cara Dr. Rukajat ini menjelaskan konsep-konsep yang rumit ini dengan cara yang mudah dipahami. Saya merasa bahwa bab 4 ini sangat relevan dan bermanfaat bagi kita yang bekerja di bidang manajemen atau administrasi. Saya juga merekomendasikan buku ini khususnya bab 4 kepada teman-teman yang ingin memahami lebih dalam tentang etika profesi dan pentingnya tata usaha yang baik. Buku ini akan memberikan kita wawasan berharga dan praktis.
Sekian hasil review buku yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.